Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya lurusin dulu ya. Agak ngak nih. Oke. Assalamualaikum semua. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan udah bisa berdiri nih. Ya, kalau nggak bisa berdiri bahaya loh. Oke. Apa kabar semua? Sehat? Kok nggak bisa lurus? Assalamualaikum. Nah, mudah-mudahan baik-baik aja semua yang ada di rumah. Ini agak dangak nggak sih? Kita punya handphone sebentar ya. Berubah lagi nih posisinya. Sebentar. Pernah di mana? Coba sebutin daerahnya. Mana aja teman-teman? Oke, ini baru deh. Bisa tangan. Alhamdulillah. Waduh, malam ini seperti biasa kalau hari Kamis malam kita selalu akan ngobrol live gini sama teman-teman semua yang ada di rumah dan sudah dipastikan ada Dokter Amir sudah hadir di sini nih. Dan kata Allah kalau setiap Kamis malam atau juga malam Jumat itu saya sama istri itu back to back, dia juga live, saya juga live. Kita ngobrolnya kapan kalau gitu ya? Ya, Jakarta Barat apa kabar? Ponorogo hadir, Palembang, Citayam, semua Jaga Karsa, tetangga kali kita. Tuban, Jawa Timur, ayo semua. Medan hadir. Mana yang paling jauh nih Medan ya? Mau ngaji? Nah, sama Ustadz lah mau ngajinya. Wawan Ridwar, Makassar, Cengkareng, Jakarta, waduh. Brebes, waduh. Dokasin, Surabaya hadir. Tok. Wah, Dokter Amir udah ready nih. Sebentar dok, pasti akan udah pada nggak sabar ini ketemu dokter juga nih ngobrol ya kita. Kita kumpulin dulu nih orang-orang nih. Pekanbaru, Bandung, Sidoarjo, Prabu Mulih. Oke. Teman-teman, siapa di sini yang Papua, Saputra. Namanya Saputra tapi emang dari Papua. Wah, hebat banget kalau dari Papua ya. Oke. Kok sih Sintra ada Jogja? Ya jelas lah. Lagi ke Jogja sekarang. Bogor hadir, Medan hadir, Ngawi hadir, Lombok hadir, Grobogan hadir, Curug, Tangerang hadir. Waduh, tambahin aja terus. Ya, Madiun hadir. Baik, Mas Indra. Sumba hadir, Cikarang hadir. Ya teman-teman semuanya, ada yang udah nonton cerita untungnya paling baru hari ini? Waduh, ini hari ini ceritanya menyentuh hati banget ya, sampai banyak yang nangis karena ini ada pengalaman dari salah seorang penggerak infak beras senasional, baik infak beras Bandung ya, Mas Irfan Syah, ketika keluarganya seluruh keluarganya dipanggil Allah pada saat kecelakaan pesawat Sriwijaya Air XJ182 kemarin gitu ya. Dan kita kasih lihat yuk teasernya. Siapa tahu yang belum nonton nanti tergerak untuk nonton juga ikut mendoakan. Gimana ya? Kok aku takut ya? Udah, kata istri. Enggak lah, bentar lagi nyampe. Coba kamu WhatsApp adik, pastikan dia udah nyampe atau belum. Ada ya WhatsAppnya? Masih ada WhatsApp ya? Masih, saya simpan. Teman-teman semua yang mungkin ada nonton yang sekarang lagi viral tuh kan, yang seorang ibu dibuang. Bodoh kamu gitu loh. Saya yang udah gak punya orang tua. Kamu gak pernah merasakan saat ibu kamu sudah dipanggil Allah akan kerasa kehilangan itu, saat semuanya udah gak ada. Kok sinyal pesawat Jerati hilang ya bang dari radar gitu. Itulah informasi pertama yang saya terima. Gimana ya? Kok aku takut ya? Udah, kata istri. Enggak lah, bentar lagi nyampe. Coba kamu WhatsApp adik, pastikan. Cuplikan dari tayangan episode terakhir di Cerita Untung ya. Bagaimana kalau keluarga itu harmonis, keluarga itu anak dengan orang tua begitu dekat gitu, hubungannya indah banget ya. Ini terefleksi bagaimana kedekatan ketika kemudian banyak kenangan-kenangan indah ketika bersama keluarga atau sama orang tua. Jangan sampai anak-anak kita nanti nggak ada kenangan apa-apa sama kita, orang tuanya berantem dulu gitu ya. Nah, malam ini kita akan ngobrol sama beberapa guru-guru kita yang tentunya ngobrolin mengenai kalau sekarang punya pasangan, tapi pasangan kita tuh nggak bisa berubah-berubah gitu ya. Gitu-gitu aja, makanya di rumah kadang-kadang jadi berantem dulu. Nah, langsung aja kalau gitu
Kita akan ngobrol dengan guru-guru saya yang udah ada di sini nih. Kita invite dulu sekarang ya. Oke, sebentar. Siapa aja yang ada di sini? Oh, sebentar. Gimana cara invite-nya lagi? Aku kok lupa ya. Sebentar ya, teman-teman. Ya, ada Coach Indra, Abah dan juga Dr. Amir. Ini kita masih tunggu, belum masuk ke dalam log kita. Terus caranya join bagaimana ya? Coba sebentar. Ada apa ini dengan Instagram saya lagi? Invite to join aja. Oke. Nah, udah bisa kayaknya nih. Dokter Angga nih kayak belum hadir di sini nih. Sebentar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, assalamualaikum. Waduh, ada dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, gemeter gua ketemu Mas Ari Untung. Masya Allah, mimpi apa gua? Dilihat dari latar belakangnya kayaknya dokter sering sekolah online nih kayaknya nih. Sering ngajarin online. Ya, nih. ya betul. Ya, saya punya sekolah di sekolah neuroparenting sama untuk neuro leadership, Mas. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Ini sepertinya beruntung ini yang bergabung hari ini. Sekarang ini siapa tahu dapat bonus ilmu nih. Yang tentunya juga mungkin kalau mau intens nanti ngobrol langsung sama Pak Dokter nih. Coach Indra, Abah ikutan hadir hari ini, Coach? Udah standby katanya tadi. Udah standby ya? Oh, sebentar kalau gitu. Kenapa ini saya? Oh, ada perbedaan ini kayaknya sekarang nih. Nah, oke. Bergabung bersama kita nih kayaknya nih. Oh, unable to join kayaknya nih. Kita coba lagi ya. Iya, kita coba dulu. Dokter Angga juga ikutan hadir di sini, mudah-mudahan. Bisa? Belum ada nih kayaknya nih. Lagi praktek. Lagi praktek kayaknya nih. Lagi klinik. Tadi di grup bilang sih sudah standby, Abah soalnya. Iya nih, saya invite tapi belum ada ini. Belum ada ini connectivity-nya. Oke, kalau gitu kita mulai dulu deh kalau gitu. Waduh, alhamdulillah nih. Coach, hari ini bersama Dokter Amir nih, Masya Allah, luar biasa nih. Hari ini kita bakal diapain nih, Coach ya? Iya, Mas Ari. Jadi salah satu curhatan dari banyak klien yang dilontarkan ke saya adalah pasangan gue nggak berubah-berubah, susah banget berubahnya. Seringkali juga cuman sampai di level niat, janji surga, tapi nggak ada realisasi gitu, Mas Ari. Dan banyak akhirnya mereka menjudge pasangannya bahwa memang dia tidak punya kemauan untuk berubah gitu. Iya, Coach? jadi sekarang kan kita mau bahas nih, kita undang pakarnya nih sekalian nih tentang cara kerja otak. Emang seperti apa sih berubah itu sampai sedemikian jadi topik yang bikin huru-hara di banyak pasangan gitu. Dan ngomong-ngomong, topik berubah ini kan bukan cuma sama pasangan. Sama anak juga sama kan, kita request dia untuk berubah, kok nggak berubah-berubah gitu loh. Seringkali bilang, iya saya janji mau berubah. Ditungguin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak kelihatan. Sebulan, 2 bulan, nggak kelihatan. Akhirnya pasangannya bete, ngejudge, kamu memang tidak niat mau berubah. Kita coba bongkar nih dengan Dr. Amir Zuhdi nih. Gimana Mas Ari? Setuju nggak malam hari ini? Kadang-kadang kita minta untuk berubah, nggak tahu sampai kita beruban. Gitu. Nggak berubah, sampai kita beruban. Gitu. Tahu-tahu berubahnya jadi Ultraman kalau anak saya bilang berubah jadi Kamen Rider. Waduh, bagaimana ini? Ini gimana dok? Biasa menangani hal seperti ini nggak dok? Biasanya kan kalau pasangan tuh sampai menikah kan merasa mereka punya kecocokan, mereka punya kesamaan dalam cara berpikir apa segala macam. Tapi ternyata pas menikah ternyata banyak sekali hal-hal yang bukan begini mestinya gitu, dan keinginan untuk pasangan itu berubah itu sebenarnya bukan cuma 1-2 orang, mayoritas mungkin lebih dari 50% ya coach ya, ingin pasangannya itu ada perubahan gitu. Nah silahkan nih dok. Betul. Ya, ini tema menarik sekali ini dari Coach Noveldi ini. Ini
Ini juga coach saya, soalnya coach Noveldi. Masih ingat terus aku pas di Sudirman waktu itu, Mas Noveldi ya. Wah, gila itu. Acaranya saya dijorokin, Mas. Awalnya dijorokin Mas Noveldi. Nah, akhirnya harus berubah akhirnya. Yang awalnya adalah hanya mengajar dengan style seorang pengajar ya, seorang dosen, seorang gitu ya. Akhirnya harus mengajar masyarakat umum dan gitu, Mas ya. Jadi banyak yang harus dirubah. Ya, ini materi yang gampang-gampang susah ini gitu ya. Gampang-gampang susah tapi kita gampangin gitu ya. Kayak kita ringanin gitu ya. Sehingga bisa semuanya bisa nangkep ya. Persoalan berubah ya. Berubah. Mas Ari pernah, Coach Noveldi dan teman-teman semua pernah mendengar change your brain, change your life, change your behavior dan seterusnya ya gitu ya. Jadi yang namanya berubah perilaku dan seterusnya itu sebenarnya satu pekerjaan otak, ya. Satu aktivitas di mana ya itu melibatkan onderdil kita yang namanya otak. Nah, kalau berbicara tentang otak ini, seluruh sistem di dalam otak itu mulai berkembang dari anak-anak sampai sekarang dia usia berapa, gitu ya. Nah, ada satu hal yang yang mewarnai sebuah proses berubah itu, salah satunya adalah pola berpikir. Ya, pola berpikir. Nah, ini yang riset namanya Lisa Feldman Barrett, ya, seorang neuroscientist dan seorang psikolog dari Harvard ya University. Dia melakukan satu riset yang sangat luar biasa sekali ya. Itu jurnalnya mulai dikeluarkan tahun 2016 dan terus dan itu berurusan dengan hubungan antara pengalaman emosi di usia anak-anak ya sampai katakanlah usia anak usia dini sampai usia sekolah lah gitu ya. Pengalaman emosi di usia itu ya, yang saya garis bawahi adalah yang di usia dini ya. Pengalaman emosi di usia dini itu memberikan kontribusi yang sangat banyak sekali. Ini sorry Mas Ari, saya orang Ngawi, jadi kalau ngomong banyak sekali itu banyak gitu ya. Tapi kalau sudah tambah sekali berarti banyak banget. Banyak itu banyak berarti lebih dari banyak ya. Saya tetangganya Mbak Ratih Sanggarwati. Oh, Masya Allah, Ratih Sang. Iya, ya. Saya ulangi ya. Jadi pengalaman emosi itu penting banget itu. Maka saya itu saat ini saya dipaksain oleh teman-teman gitu ya. Tapi saya menikmati. Saya suruh nongkrongin di wilayah itu ya. Di situ ya kita berpikir tentang kepemimpinan, berpikir tentang dan termasuk latihan-latihan untuk anak-anak termasuk orang tua. Nah, pengalaman di usia balita usia dini itu memberikan warna, berkontribusi terhadap pembentukan pola-pola pikir anak tersebut. Dan itu akan muncul ketika dia sudah mulai remaja. Nah, mulai remaja. Jadi pas masuk di remaja usia ya mulai dari 14-15 tahun itu dia kan sudah mulai punya mindset dan sebagainya. Ini ada gaya, ada pola berpikir. Nah, pola berpikir ini akan mewarnai nih cara berpikir. Ada yang orang berpikir reaktif. Ada yang berpikir kalem, ya tenang, kan gitu kan. Ada yang berpikir gerusa-gerusu bahasa Jawanya gitu ya, apa di bahasa Indonesia gerusa-gerusu ya. Seperti itu ya. Terus kemudian dari sini kalau kita ngambil mengapa sulit berubah ya gitu ya. Ini minimal kalau kita ambil grossnya yang besar gitu ya. Saya tadi kan katakan berubah itu adalah kapasitas otak gitu ya. Jadi ada banyak rincian gitu ya. Ada banyak rincian kenapa kok sulit berubah. Tapi kalau kita persin gini-gini cari yang paling besar sekali ada 3 Mas. Nah 3 itu ternyata melibatkan piranti-piranti otak ya. Ini saya buat maaf. Ini
Ini ada otak, cuma kalau nggak kelihatan nggak ya. Waduh. Oke. Langsung dibawa otaknya loh. Ini otak kita. Waduh. Ini Itu otak gue apa otak Mas Ari tuh, Mas? Otak itu kayaknya. Jadi apa? Jadi apa ini sederhana banget. Jadi di sinilah apa nih yang namanya proses perubahan itu terjadi di otak. Oke ya, untuk perilaku dan lain sebagainya, bagaimana dia berucap apa-apa, semuanya diproduksi dari sini. Aplikasinya di sini, gitu ya. Nah, untuk urusan berubah itu ada minimal ada, kita ambil yang besar-besar dulu ya. Ada beberapa bagian, salah satunya misalnya ini tak ambil setengahnya ini sekarang. Ambil setengahnya ini otak sebelah kiri ini. Ya, ambil setengah. Ada otak bagian depan sini punya peran, ya. Namanya prefrontal cortex. Ada otak bagian tengah-tengah sini. Ada namanya basal ganglia, ya. Ini sorry ini teman-teman ada bahasa planet sedikit. Tapi lama-lama udah masyarakat itu udah ini kok yang namanya basal ganglia, prefrontal cortex kayak gitu ya. Cuma kadang-kadang kalau ngomong prefrontal cortex itu disingkatnya kan PFC kan gitu ya. Benar. Tapi ya. Oke. Wah, bergabung lagi nih, Bah. Oke. Ini sama Dokter Amir. Dokter Rangga sekarang ini. udah, Bah. Oke. Terima kasih Dokter Rangga. Salam kenal ya. Dokter Rangga ini pembisnis ya rupanya ya. Wah, gila ya. Saya mau ingin banyak belajar tentang bisnisnya. Ya. Saya ulang ya. Ada bagian depan sini. Orang-orang mengenal dengan PFC ya. Tapi para ibu-ibu mengenalnya dengan PVC. Itu pipa itu. PVC itu apa coba? Salah satu merek tertentu PVC. Ya merek apa itu merek paralon ya. Jadi, ya sudah lah, yang penting kenal PVC dok dulu. PVC. Oke ya, jadi ada depan sini, ada di bagian ada di bagian di sentral ya, orang mengenal tengah, cuman secara anatomi sebenarnya yang tepat di sentral ya gitu, itu ada namanya basal ganglia. Terus ada melibatkan otak emosi namanya. Basal ganglia itu fungsinya untuk membangun kebiasaan salah satunya. Mas Hari. Kalau prefrontal cortex ya untuk decision making dan seterusnya ya gini. Ini kan urusan nggak bisa berubah, ini kan urusan decision making. Ya. Kemampuan mengambil keputusan ya. Kenapa kok nggak bisa? Ini pertanyaannya yang menjawab nanti dari fungsi di rantai otak itu. Ya, terus kemudian ada yang namanya di basal ganglia itu ada namanya nukleus accumbens. Ya, ada bagian ini yang di sini melingkar sini ini bagian otak yang berhubungan dengan Presneleng ini Mas Wali. Presneleng mobil. Nah, Presneleng. Jadi kalau ini namanya gyrus cingulatus namanya. Ini saya beri nama otak Presneleng. Jadi ini otak yang mengatur emosi seperti kita mengatur gigi 1, gigi 2, gigi 3. Jadi ada orang yang sulit move on itu, dia gigi 1, mau dipindahin gigi 2 nggak bisa tuh. Susah banget, jadi biasa cepat juga susah, dia nggak bisa berpindah, kayak gitu kan. Yang begitu itu yang bagus diberi oli, harus siram oli, jangan gitu. Ada tekniknya untuk yang berpikir, yang namanya berpikir fleksibel. Nah, ini berpikir flexibility. Teman-teman kalau belajar di psikologi ada namanya thinking flexibility. Nah, ini kita ngobrak-ngabrik yang namanya cingulatus ini. Ya, terutama di bagian yang depan ini. Terus ini juga berfungsi sebagai safe thinking, bergeser, kayak gitu ya. Mas Novel itu mengajari saya kalau melihat sesuatu jangan satu fokus aja dong, dari sini. Nah, kemampuan bergeser ini kemampuan otak. Kalau otaknya kaku ini, cingulatusnya ini banyak apa namanya, bahasa Ngawi itu banyak tayengnya. Ngerti tayeng Mas? Tayeng nggak betul? Ini banyak, saya gara-gara neuroscience di UGM ini sering pakai bahasa Jawa. Kalau nggak pakai bahasa Jawa, tapi asik ya, apa namanya? Para guru-guru memberikan pembahasan gitu
dengan bahasa Jawa lebih ini ya. Sehingga kadang-kadang saya bawa di Manado sana kadang-kadang keluarnya bahasa Jawa gitu ya. Ya. Sampai gitu saya seperti ini Oh, berkarat. Jadi ini penting sekali nih. Nen, kenapa? Yang itu berkarat, karatan. Kalau nggak bisa change, berkarat itu. Oh. Berkarat. Jadi Anda cari minyak tanah, dicemplungi minyak tanah dulu digosok. Enggak gitu. Ya ada Karatnya hilang ya, Dok. Gitu. Biar karatnya luntur. Jadi saya punya satu case itu cuma gara-gara ada endapan apa namanya? Endapan darah di sini gitu ya, di daerah Cingolatus bagian depan di sini, cuma sebiji jagung gitu ya. Membuat seseorang yang awalnya halus jadi bawel sekali gitu jadi. Karena itu hati-hati yang bawel. Hati yang bawel. Gitu ya. Jadi terus kemudian ada tadi yang namanya ada pasal ganglia. Terus kemudian ada amigdala, teman-teman udah hafal tuh amigdala. Amigdala itu punya panggilan. Kalau di kelas saya ya gitu, jangan di luar ini di luar textbook nih. Panggilannya amigdala itu silala gitu ya. Jadi kalau kita lagi emosi gitu, kita ngobrol sama Lala. Jangan emosi dong, santai dong. Nah, gitu ya, lagi ngobrol sama Lala gitu ya. Nah ini beberapa apa namanya area-area yang berhubungan dengan berubah, ya. Nah dari 3 itu sebenarnya banyak ya. Saya kumpulin aja, saya persin aja. Ya nanti siapa tahu Mas Novel dibuat kelas, wah ini bisa jadikan materi. Lalu saya itu merindukan Mas Novel dibuat betul sebetulnya. Ada 3, ya. Secara garis besar ada 3, ya dari aktivitas otak tadi itu ada 3. Yang pertama, orang nggak bisa change itu karena teguhnya pada nilai. Ada satu nilai yang dia pegang teguh. Nah itu aktivitas daripada otak depan sini. Otak depan ini prefrontal cortex. Ini hubungannya dengan nilai-nilai decision making, ya. Terus kemudian merencanakan. Ada satu nilai-nilai, ya. Pejuang para pahlawan kita, kenapa dia kekeh, ya. Udah disogoi gini, nggak mau berubah gitu, nggak mau berubah ke ini ya. Tetap untuk menjadi pejuang ini karena ada sebuah nilai yang diyakini itu masuk di dalam tatanan belief, gitu ya. Terus kemudian yang kedua Ntar sebelum masuk di situ biar teman-teman saya lupa, biar sebelum masuk di situ biar teman-teman enak memahami otak ya. Jadi otak yang berhubungan dengan change itu ada 2 besar ya. Ada otak bagian dalam, nih ada otak bagian luar. Seperti Mas Ari. Enggak tahu ini Mas Ari. Kalau saya saya pakai baju luar dan saya juga pakai baju dalam. Nah, gitu ya. Otak juga begitu. Ada luaran, ada daleman. Nah, gitu ya. Nah, luaran ini nggak ada di kampus, Mas. Ini bahasanya Mas Novel, ini bahasa jalanan, akhirnya saya ketularan. Gitu ya. Tapi dari ketularan itu akhirnya jadi membumi gitu ya. Saya ulangi bahwa otak yang mengatur berubah itu ada 2, ada daleman, ada luaran. Oke ya. Yang daleman tadi yang saya sebut dengan amigdala, basal ganglia, itu daleman. Oke ya. Kalau yang luaran itu yang tadi prefrontal cortex, gyrus cingulatus itu luaran. Ya. Nah, ini dua bagian luar dan dalam ini punya fungsi yang sangat spesifik, ya, spesifik. Spesifiknya apa? Yang daleman itu urusannya emosi. Oke ya, yang daleman urusannya emosi. Oke ya, yang luar urusannya berpikir. Jadi kadang-kadang kita itu berperilaku banyak sekali kita berperilaku itu nggak pakai pikiran. Karena sudah betul itu nggak pakai pikiran ya, karena sistemnya ada di dalam sini. Nah, antara luaran dan dalaman ini. Yang pertama yang saya katakan bahwa kenapa dia tidak bisa berubah gitu ya, karena ada satu nilai-nilai yang dia pegang teguh, itu aktivitas luaran. Ya, maka kalau orang yang sudah punya nilai-nilai teguh, yakin sekali seperti ini, Anda harus pintar bongkar.
Kalau perlu diskusi gitu ya, bongkar value-nya. Seperti suatu ketika ada seorang dokter ya, saya ngisi di satu sekolah tentang ngisi parenting. Yang pemilik sekolah itu ngomong, "Dok, itu ibu yang sana itu seorang dokter dan belum pernah dia ikut kelas parenting." Gitu ya. Dia mengatakan bahwa parenting itu ilmu abstrak gitu. Gitu. Ya sengaja ngurus anak ya, pokoknya kita kan sudah dapatkan ilmu ngurus anak gini-gini, ada pembantu apa-apa gitu. Ya, maka saya tahu begitu sebelum mulai seminar, saya ajak diskusi dikit. Akhir kata gitu ya. Dia, "Siap dok, saya hanya ingin mengikuti seminarnya dokter 5 menit saja. Banyak ada urusan dok, minta maaf gini-gini biasa gitu." Bilang, "Ya bu, nggak apa-apa gitu ya." Dan 5 menit saya lirik, loh. Pas 10 menit saya lirik, kok masih ada. Oh mungkin sungkan mau keluar gitu ya. Setengah jam saya lirik, loh kok masih ada gitu. 2 jam sampai terakhir itu ikut gitu. Dia sampai baru tahu bahwa ini contohnya yang pengasuhan. Ternyata parenting itu ada komponennya yang bisa dipelajari. Nah, termasuk change, termasuk berubah ini ya. Kenapa ada orang-orang istilahnya teman-teman coach kadang-kadang, "Dok, ini yang sering saya dikeluhi, dok gimana sih ini kok relapse lagi ya dok? Udah berubah, sudah bagus di tempat pelatihan gitu loh, kok relapse lagi gitu, kenapa nih? Kok bisa terjadi seperti ini, kenapa ini?" Kan gitu. Saya jelasin dari sisi otak tadi. Kenapa dia jadi relapse? Kok balik lagi dan seterusnya. Kan gitu ya. Yang kedua, yang pertama adalah nilai-nilai. Ini nilai-nilai yang kekeh ini mesti harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar nggak bisa. Ya, dibongkar kadang-kadang kita jeduk-jedukan gitu ya. Ya, kalau dia sudah ini sekali gitu ya, kita harus sabar gitu ya. Terus kemudian dia kok bahasa Mas Noveldi kan kejeduk kan gitu kan. Iya, biar jeduk langsung kita dekat. Kalau dia sakit ya, nah gitu baru kita mulai masuk pelan-pelan. Kadang-kadang ada yang model begitu maksudnya. Jadi nilai-nilai ini luar biasa. Kalau kita bisa bongkar, dia akan cepat sekali mendrive untuk berubah. Ini Lawrence itu melakukan satu riset ya tentang dorongan-dorongan. Dok. Yes. Bentar dok. Satu ya. Kita ambil napas dulu nih. Baru satu nih, kita dari tadi sampai saya kalau direkam pasti jidat saya berkerut banget gitu, mencoba mencerna dok. Ini ilmu mahal banget nih teman-teman semua. Apa yang disampaikan oleh Dr. Amir Zuhdi, ternyata berubah itu bukan cuma di level semangat doang ya dok ya. Ya. Jadi kita perlu ngerti juga cara kerja otak, kurang lebih gitu ya dok ya. Siap. Apalagi tadi kalau dibilang ada 2 komponen, ada komponen otak bagian luar dan otak bagian dalam. Yang baru dibahas satu adalah tentang bagian luar, di mana saat seseorang memegang teguh sebuah nilai, disitulah pertempurannya untuk dia bersedia merubah nilai yang dia pegang selama ini. Dan dari pengalaman saya memberikan konseling Pak Dokter dan teman-teman, saat udah omongan yang ngerubah nilai, itu unbelievable perjuangannya. Oh ya, Pak Dokter dan teman-teman semua, bagi yang baru saja bergabung, malam hari ini kita dari tim diskusi keluarga, ya, saya, Abah, Angga, sama Mas Ari, itu sengaja mengundang Dr. Amir Zuhdi, karena ini adalah topik yang sangat, boleh dibilang salah satu topik utama yang jadi diangkat oleh mereka yang punya masalah dalam sebuah relationship. Dan topiknya adalah kenapa sih dia nggak mau berubah, kenapa sih dia susah banget berubah. Dan buat teman-teman yang sedang menyimak, yang hari ini mungkin sedang, waduh ini ilmu penting banget, waduh ini ilmu keren banget. Ternyata berubah itu nggak cuma cukup dikasih nasihat gitu loh. Ternyata untuk berubah pun kita mesti ngerti cara kerja otak. Sedikit pengumuman buat teman-teman semua, insya Allah Dr. Amir Zuhdi akan menjadi salah satu dosen kita di diskusi keluarga nanti. Ayo. Ya. Jadi teman-teman siap-siap nanti yang pengen belajar lebih lanjut tentang gimana sih cara kerja otak, dan ini jangan-jangan pasangan gue sengaja cari alasan nih bahwa dia nggak bisa berubah. Kalau kita ngerti cara kerja otak, kita akan lebih sabar menunggu dan membantu pasangan kita untuk berubah. Ya, saya pernah ngobrol panjang berapa jam waktu itu Pak Dokter ya, dari siang sampai sore kalau nggak salah waktu itu.
saya cuma bisa termangu-mangu doang. Dan saya bilang, Dok, gimana kalau ilmunya nanti disebarluaskan dengan kita dari tim, dari diskusi keluarga. Dan Dr. Mizurdi bilang, siap, saya akan sharing ilmu saya. Jadi teman-teman semua, malam hari ini kita baru akan coba semampu kita, berusaha menggali dan mengorek. Tapi pun kami pun punya keterbatasan untuk bisa menggali dan mengorek. Teman-teman, nanti cepetan ya, gabung di diskusi keluarga, aplikasinya sudah launching, gimana caranya nanti akan ada informasinya di ujung acara. Iya, monggo dilanjut Dok, atau dari Mas Ari atau Mbak Abah ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, tadi saya nyambung tadi penjelasan tadi, nilai-nilai contoh, nilai-nilai yang seperti apa nih, Dok, yang menyebabkan seorang menjadi nggak bisa berubah atau sulit banget untuk berubah. Biasanya sehari-hari tuh kejadiannya tuh apa tuh kasusnya tuh? Iya, yang paling menonjol ya, paling menonjol itu bila ada pernikahan yang berbeda suku, ya, itu paling menonjol banget, yang berbeda suku, atau meskipun dia sudah kenal lama gitu, pasti nanti pada saat sudah jalannya itu mesti ada yang bentok-bentoknya. Salah satu contoh yang simple aja. Sahabat saya yang menikah sama gadis dari timur gitu ya, dia seorang dokter. Ya dia perempuan yang dari timur, yang satunya berasal dari Sleman. Jadi Mas Novel bisa bayangin nih, satu Sleman, satu wilayah timur ya gitu ya. Apa yang terjadi ya? Simple aja, dari ngomongan aja. Sleman ngomongnya Sugeng Dalu, ya gitu ya. Dari timur, selamat malam, wah gitu. Jadi dari situ tetangga-tetangganya ngomong, istrinya si ini kok nggak sopan sih ngomongnya. Wah, ya. Itu aja luar biasa itu untuk merubah. Ayo kita, karena kita hidup di Sleman, gayanya Sleman betul ya, bukan Sleman ya, Sleman ya. Gitu ya, gayanya harus gini. Itu prosesnya itu luar biasa, Mas. Tapi setelah jadi bisa memang, karena piranti otak ada istilah yang namanya neuroplasticity ya gitu, ada kemampuan itu. Dan saya telah ketemu 10 tahun kemudian, halus Mas jadinya. Padahal ya Allah, dulunya pas di Manado, wah kita ketemu itu, walah luar biasa. Baru ngomongnya aja sudah seperti yang berantem. Ya, seperti itu yang simpel-simpel aja. Belum nanti ini biasanya yang kita sinkronkan itu yang tentang hal-hal yang saya sebut dengan prinsip ya. Saya punya konsep the golden family itu ya. Ada namanya prinsip ilahi. Prinsip ilahi itu nilai-nilai yang diyakinin gitu ya. Nilai-nilai yang diyakinin gitu. Termasuk mengatur uang, termasuk bagaimana berkomunikasi dengan tetangga dan seterusnya. Termasuk berkomunikasi di dalam rumah gitu ya. Yang dari Klaten itu kalau ngomong, nah sini Reneo, bahasa Jawa ya, sini ayah, bapak bantu gini-gini. Kalau sana, sini cepat, nah, gitu. Jadi padahal itu juga nggak marah gitu ya. Nah, cuman karena karena berkenan untuk melakukan satu proses, ya. Ingat bahwa di otak kita itu ada satu fasilitas untuk berubah itu ada. Cuman, Oke. Cuman Dok, kalau kita dewasa dilanjutin, itu Dok. harus Oke, siap. Dok, sorry, saya masuk sedikit. Ini menarik banget, Dok. Karena selama ini kan banyak banget nih di luar sana yang ngomong, gua nih orangnya kayak gini. Ya, lu jangan minta gua berubah. Ya, karakter gue emang kayak gini. Kalau dengar dari penjelasan Dr. Amir tadi, ternyata itu nggak gitu cara kerja otak. Benar dok ya? Apalagi tadi dokter ngangkat sebuah konsep namanya neuroplasticity. Bahwa sekeras apapun orang, sekaku apapun orang, kalau dia niat mau berubah, dia ngerti cara kerja otak berubah, ternyata orang bisa berubah. Koreksi saya kalau saya salah, Dok. Betul banget. Pinter Mas Robrandi. Aduh, itu kurang hebat sekali ya, cepat. Tadi waktu jelasin sama dokter, saya juga baru nggak ternyata orang itu berubah itu bentuk otaknya jadi berubah juga ya dok ya? Maksudnya? Iya. Di posisi otaknya misalnya ada, jadi jadi kalau orang misalnya gegar otak itu bisa sifat bisa berubah dok?
Ya tergantung ini ya, cederanya seperti apa kan gitu kan. Kalau cederanya sudah melibatkan cedera fisik, ya pasti tidak bisa. Ya, ini masih dalam tataran fisiknya tidak cedera. Cuma yang perlu ditata itu pembentukan bangunan-bangunan neuron. Ini Andre Newberg dari Jerman, yang seorang keturunan Jerman, dia melakukan satu riset yang sangat bagus sekali ya, bahwa otak ini mampu melakukan satu pembenahan. Jadi sering saya berbicara di Twitter ya, di IG ya, bahwa kita itu kalau membenahi diri kita kadang-kadang ya, atau bahkan seringkali kita nggak memerlukan para profesi, ini nggak memerlukan. Karena apa? Karena kita sudah diberikan perangkat oleh Tuhan sendiri untuk memperbaiki itu. Gitu ya. Jadi yang namanya karakter gitu ya. Jadi kalau di dalam neurobehavior itu kita banyak sekali mengkaji bahwa karakter itu, pendidikan karakter itu pendidikan otak. Jadi karakter itu bisa dirubah. Paling yang nggak bisa dirubah paling ya 20% lah gitu ya. Dan 80% masih bisa dirubah. Oke. Jadi Mas Ari sangat bisa. Cuma bagaimana caranya? Kedua ini baru caranya ya. Nah, gimana dong? Oke, masuk kedua. Oke, yang kedua, yang kedua ini menjawab ya. Yang kedua, bagaimana cara berubah gitu ya? Ini salah satu karakter daripada basal ganglia. Basal ganglia itu bagian otak yang ada di tengah-tengah sini. Ini nggak kelihatannya. Dia melengkung begitu, model capar. You know capar? Capar itu bahasa Manadonya toge, bahasa Jawanya ya capar, kecambah Mas Ari. Cambah. Misalnya dari kacang hijau gitu ya kan, dijual di pasar-pasar itu untuk nasi pecel Madiun, enak kan gitu ya. Kecambah, bisa dari yang paling banyak dari kacang hijau, dari kedelai, wow enak juga. Terus kemudian dari kacang brol enak juga, dan semuanya kacang-kacang, dan itu notabene untuk nutrisi otak sangat bagus sekali. Jadi yang namanya basal ganglia itu seperti kecambah modelnya seperti itu ya. Pas bagian ekornya itu nyambung dengan otak emosi gitu ya. Nah, di bagian basal ganglia ini hubungannya dengan yang namanya penemuan gairah. Ya. Jadi kalau berubah itu ya, kenapa dia belum bisa berubah? Karena gairahnya belum ditemukan. Ya. Ini salah satu karakter. Kalau teman-teman belajar CBT, Cognitive Behavior Therapy, pasti bersentuhan dengan ini. Karena CBT itu jalur-jalurnya adalah cognitive change gitu ya. Dan berubah di yang sehari-hari ditinggalkan oleh Mas Noveldi itu ya cognitive change gitu. Cuma berubah kognitif itu nggak mungkin akan bisa kalau nggak di-backup oleh si emosi. Nggak mungkin gitu ya. Karena emosi ini rese, tapi nggak tanpa emosi kita nggak bisa I love you, saya nggak bisa. Bentar dok. Teman-teman yang sedang menyimak, yakin nih nggak mengundang teman-teman yang lain buat gabung. Ini ilmu mahal banget loh. Lihatlah muka saya, lihat muka Mas Ari, lihat muka Abah, itu ngelongok kalau bahasa Inggrisnya gitu loh. Ini penting banget loh teman-teman. Mangap semua, gila. Ternyata ada sebuah cara kerja yang terstruktur sistematis dari otak tentang cara berubah. Nggak cukup modal dikasih nasihat, nggak cukup cuma modal dimarah-marahin, nggak cukup modal disindir-sindir. Kalau kita nggak ngerti cara kerja otak, pahit. Ya teman-teman, cepat mention teman-teman yang lain, cepetan gabung mumpung masih ada Dr. Amir Zuhdi malam hari ini. Dok, gila itu tadi ternyata kalau mau berubah, kalau kagak ngelibatin faktor emosi, ke laut aja. Bener nggak gitu, Dok? Iya, serius, betul sekali. Nah, ini kuncinya lagi, Mas. Ini tadi kan saya sudah katakan bahwa yang basal ganglia yang seperti capar tadi ya, ada kepalanya, ada ekornya kan kalau capar itu ya, kecambah itu ya, yang bagian ekor itu kan nyantol dengan amigdala. Oke, yang bagian kepala nanti nyantol dengan kortikal, dengan otak bagian luar, gitu ya. Jadi melakukan satu proses perubahan itu, dia melibatkan otak bagian luar, otak bagian dalam. Harus nih, terus. Nah, ketika sudah masuk di bagian dalam, ini hati-hati ini.
Hati-hati dua ini. Otak bagian dalam khususnya amigdala itu punya karakter. Ya, cuma punya karakter. Karakter dua ini ingat-ingat betul-betul ini. Ya. Satu karakternya karakter merespon dengan karakter nyeri pain. Ya. Yang kedua merespon dengan karakter pleasure, nikmat. Oke ya. Nah, kalau otak dalam ini memaknai sesuatu, gitu ya, itu sebagai pain, maka apa yang Anda lakukan, misalnya Anda minta kita berubah, tapi caranya adalah membuat yang Anda minta berubah itu memaknai caranya Anda itu didefinisikan sebagai pain, maka dia pasti lari. Ya, karakternya kalau kita menangkap pain, nyeri, itu pasti lari. Ada mungkin iya tapi ini flight gitu. Itu ya, itu hati-hati ya. Yang kedua, sebaliknya, kalau kita memberikan sesuatu untuk mengajak berubah itu dengan pleasure, dengan sebuah kenikmatan, pasti dia dekat. Ya. Nah, maka ini tekniknya teman-teman ketika dampingin pasangan Anda atau anak Anda ketika ingin berubah gitu ya. Ini spesial untuk sudah dewasa loh ya. Sudah remaja dewasa, kalau untuk anak-anak gampang banget untuk anak-anak itu. Apalagi 12, 13, 14 tahun masih gampang banget ya. Tapi kalau sudah 15, 16, udah apalagi yang udah setengah abad seperti kita, wah agak repot banget ya gitu ya. Perlu sebuah upaya gitu ya. Karena ya itu aktivitas dari neuroplasis ya. Dua itu yang saya sering sekali tidak diperhatikan oleh teman-teman ya gitu ya. Ingin berubah dibentak ya. Dia yes gitu ya, tapi yesnya cuma di mulut karena takut dan seterusnya, tapi justru dia dekat sama tetangganya, sama yang lainnya dan seterusnya. Maka yang kalau mengajak change, Anda harus yang tadi yang Mas Noveldi nyampaikan, bondingnya harus terbentuk. Ini bonding ini urusan amigdala, urusan emosi. Ini yang riset Daniel Amin. Beliau memberikan satu istilah yang namanya ikatan limbik. Harus ikat. Gitu ya. Harus dibangun itu. Kalau itu belum dibangun, ya. Nah, caranya dibangun macam-macam, Mas. Ya, termasuk mengingatkan kembali. Ya, seperti yang waktu itu Mas di pernikahan itu indah itu. Kita diingatkan kembali di awal-awal. Kalau dulu begitu mesranya duduk makan jagung gitu ya misalnya kan. Pokoknya dibuatin senyaman mungkin. Karena dengan rasa nyaman ini efeknya luar biasa. Nyaman ini yang membuat gairah ini kan dari nyaman. Jadi saya jelasin dikit biar kelihatannya ada pijakan ilmiah ya gitu. Intawanya dokter ada. Oke ya, ini biar. Jadi ada jalur antara otak emosi yang amigdala tadi, terus kemudian otak karakter yang seperti kecambah tadi, terus kemudian otak yang di bagian luar. Itu emosi, otak seperti kecambah, sama otak bagian luar. Nah, jalur pertama untuk membangun gairah itu pintunya itu dari otak emosi. Ya, tapi itu hanya boleh dikata 60%. Oke ya. 40%-nya dok dari mana? 40%-nya dari batang otak sini Mas. Ini batang otak ini. Batang otak ini tukang ngatur, batang otak sama cerebellum ini tukang ngatur agar amigdala itu adem. Ya. Amigdala itu adem. Jadi emosinya nggak merontak gitu. Jadi nanti ini ada hubungannya. Kenapa sih nggak bisa berubah? Jangan-jangan cara merespon dia, pola berpikirnya dia meledak-ledak dan seterusnya itu harus dihalusin. Cara menghalusin harus menggunakan salah satunya gerakan. Ya, maka ada istilahnya sekarang kan professional walking, kayak gitu kan ini si Mbak Sapa itu yang dari Bogor ini. Itu untuk melatih nih, termasuk berenang dan seterusnya untuk melatih agar emosinya itu nggak kaku, ya, nggak kaku. Jadi kenapa kaku? Karena otak emosi itu ada hubungannya dengan otak presonel tadi. Ya, paham ya? Jadi sebelum masuk kan Anda harus bisa mendeskripsikan ini kaku enggak nih orang.
Kalau kaku ya harus dilembutin dulu. Kalau pas kaku jangan dipaksain, gitu ya. Dulu Mas Novel dibilang kalau dipaksain patah dok. Oh iya betul. Tapi harus dilenturin dulu biar beloknya pelan-pelan. Nah, gitu ya. Ini harus patah. Nah, jadi batang otaknya harus diatur. Nah, ini perlu pendalaman. Ya, sekarang kita masuk di amigdala. Ketika amigdala merasakan rasa senang dan menarik, gitu ya, maka bagian yang namanya seperti capar tadi akan mengeluarkan satu hormon yang namanya dopamin, ya, di situ ya, aktivitas nukleus accumbens sama ventral tegmentum area bahasanya ini ya, bahasa ilmiahnya, ya keluar dari dopamin, dan dopamin itu luar biasa efeknya, Mas. Efeknya dopamin itu wah menarik, wah yang namanya cinta jalan Soko Kulino itu apa, Mas? Saya orang Jawa lupa ya. Tresno jalan Soko Kulino ya, jalur itu sebetulnya digunakan itu. Nah, jadi jalur penemuan gairah itu harus diwujudkan, gitu ya. Jadi untuk membangun change, gitu ya, otaknya harus kita siapkan. Apa yang bisa kita siapkan? Rasa nyaman, rasa menyenangkan, rasa menarik. Itu dulu. Apalagi yang mau di-change apa? Change-nya menarik atau tidak? Dok. Yes. Dok, ini gue sampai merinding nih dok, karena pada saat ngomong nyaman di buku Menikah untuk Bahagia, itu saya secara sengaja bilang nyaman, trust, install. Oke? Yeah. Karena Yes. saat kita minta seseorang untuk berubah, berarti kita sedang melakukan proses installing. Berarti sebelum Yes. ke installing, nyamannya mesti dibangun dulu. Masya Allah, ternyata sistem kerja otak begitu ya dok ya? Iya. Nah, proses install-nya jenengan, saya kan baca buku jenengan. Kayaknya buku jenengan itu banyak coretan kayaknya sih saya. Coretannya, gitu ya. Iya, karena aplikasi. Saya alhamdulillah ketemu sama teman-teman yang aplikatif, saya korek-korek terus konfirmasi sama berapa yang para senior yang ahli gitu ya. Termasuk alhamdulillah sekarang di UPN itu, di Fatmawati itu kita akan ngembangin satu center untuk neuroscience ya. Itu mudah-mudahan di ACC, mudah-mudahan gitu. Saya bantu. Kebetulan dekannya itu adik kelas saya, adik fakultas kedokteran. Jadi nimbrung gitu aja. Jadi terus ya dari situ, Mas. Gini ya dok, maaf. Proses install tadi. Ya, dokter. Kita itu justru seringnya itu gini, kalau kepada pasangan itu ketika kita lihat suatu perilaku atau suatu kebiasaan dari pasangan yang nggak sesuai dengan apa ekspektasi kita gitu ya, atau nggak sesuai dengan yang seharusnya lah ya, kita tuh cenderungnya itu tidak bikin dia nyaman, tapi tergerusa-gerusu, buru-buru, langsung install. Jadi itu tidak akan terjadi perubahannya, begitu ya dok ya? Pasti karena change-nya pertama, perubahan itu kan dorongan. Kan gitu, teman-teman bisa baca di Lawrence itu risetnya tentang drive itu, wih gila sekali itu, ya dorongan. Anda bayangin dorongan itu, kalau dorongannya pain, kalau yang menstimulasi dorongan itu pain, yang terjadi flight pasti. Ya. Nah, dorongannya harus pleasure gitu ya, harus yang menyejukkan gitu ya. Nah, ini memang perlu upaya ya, perlu upaya. Jadi kadang-kadang pada saat untuk berubah itu kondisinya sudah hengkel-hengkelan gitu, tanda kutip ya. Jadi ada satu kondisi, maka yang tadi harus, mungkin kalau di dalam manajemen itu ada namanya freeze ya, di freeze reinstall dan seterusnya. Nah, itu dilibatkan reinstall itu yang melibatkan olahraga bersama gitu, apalagi berenang bersama. Wah, asik banget, asik betul. Jadi memang upaya itu harus ada upaya, karena yang sering mengganggu ini cicingulatus ini loh. Ini kalau teyengnya itu banyak sekali, itu teyeng itu karat itu loh. Kalau banyak sekali itu susah itu mindahin itu. Susah. Jadi tapi ada caranya dok ya untuk buang karat itu ya? Iya, Kacang-kacangan tadi itu kan bukan? Ini karatnya ini maksudnya bentuknya benar-benar fisik atau kiasan ya dok? Ini maksud karat ini? Oh, logikanya. Iya, atau mungkin sesuatu yang udah apa namanya dilakukan bertahun. Nah, oke. baru Ya, nyambung tadi jadi dok, tadi hilang. seperti tadi.
Oke ya, bagaimana Pak pertanyaannya Mas Novel ini, bagaimana sih ngilangin karatan? Mainnya dari sini Mas, mainnya dari batang otak sama cerebellum, mainnya dari situ. Oh. Dengan olahraga. Saya mencerna. olahraga. Saya dokter juga loh, Ya. tapi saya mikir anatomi ini dari tadi. Oke. Ya, Dok, kan? berarti saya bener ya? lagi kuliah S3 ini, bener loh. Kebayang nggak kalau Abah aja yang delonggop, apalagi gue. Dok. Ya, ini malah kita belum ngasih kesempatan netizen untuk bertanya. Kita sibuk sendiri nanya-nanya, saking kita takjubnya dengan ilmu ini. Dok, berarti benar yang dibilang bahwa motion create emotion. Itu untuk melenturkan itu kita perlu bergerak secara fisik, berarti Dok ya? Bergerak Mas. Dan bergerak itu bukan cuma emosi yang tergerak. Kognisinya juga tergerak. Nah, kalau kognisinya tergerak Mas, itu sistem atau proses berpikir cerdas, atau bahasanya proses berpikir jernih itu terjadi. Kapan dikatakan proses berpikir terjadi? Ketika otak luar yang tadi proses berpikir tadi mengendalikan otak bagian dalam. Artinya sistem berpikir kognisi mengendalikan sistem emosi gitu. Jadi dengan berjalan olahraga gitu ya, itu mengarahkan ke situ. Nah, tak beritahu lagi ya, satu lagi nih teorinya, biar teman-teman yakin sekali ya, bahwa salah satu untuk mengupas, untuk membersihkan karatnya tadi gitu ya, agar dia bisa klek gitu ya, bahasanya harus agar bisa fleksibel, oke? Agar bisa fleksibel, maka yang dimainkan salah satunya adalah motorik halus. Oke, motorik halus itu Anda bisa dapatin dari berjalan, dari berenang, ya. Itu yang paling banyak sih gitu ya. Bersepeda juga bisa, kan gitu ya. Itu latihannya situ. Nah, motorik halus itu nanti efeknya di dalam basal ganglia. Salah satu fungsi daripada basal ganglia itu adalah menghaluskan gerakan. Ya, seperti kalau kita mengupil gitu, sorry Mas Ari. Biasanya bisa aja kalau begini kan mudah diingat. Kalau ngupil gitu, kalau basal ganglia Anda normal, enak. Kan gitu. Tapi kalau basal ganglia Anda repot, reset. Gitu ya. Kalau di dalam kedokteran, teman-teman dokter belajar dengan Parkinson, kan gitu kan. Nah, itu salah satu fungsi daripada basal ganglia selain membangun karakter tadi. Nah, kehalusan daripada gerakan-gerakan di basal ganglia itu, gitu. Ingat kan tadi di ekornya capar tadi, di ekornya itu kan dia nyantolnya dengan apa? Dengan otak emosi kan, dengan amigdala kan? Oke ya. Di ekornya amigdala, di ekornya capar tadi itu basal ganglia, itu nyantol amigdala. Itu yang namanya Joseph Leduc. Ya, seorang guru besar neurosaintis, dia melakukan satu riset bahwa idealnya, jadi gini, emosi itu seperti gelombang, gitu ya, seperti gelombang. Emosi yang bagus yang dimainkan oleh amigdala itu seperti gelombangnya angin mamiri, halus gitu ya. Tapi yang emosional seperti gempa bumi. Anda bayangin tuh gelombangnya seperti apa itu kalau gempa bumi? Ya, acak-acakan. Nah, acak-acakan itu bisa dihaluskan oleh si basal ganglia yang fungsinya menghaluskan gerakan tadi. Oke, maka fungsi daripada batang otak sama cerebellum ini berperan bagus sekali untuk menghaluskan gerakan. Gerakan apa? Gerakan emosi. Kita efeknya dari situ nanti. Ya, kalau gerakan emosi sudah bagus, emosinya bagus, nanti proses berpikirnya di daerah kortikal, dia punya punya saraf ke sini, punya kabel ke arah sini gitu ya, ke arah kortikal untuk berpikir tadi ya. Itu cara berpikirnya jadi nggak melompat-lompat, nggak meledak-ledak efeknya gitu ya. Jadi harus komplek gitu ya, harus komplit. Time out Dok. Stop sebelum otak gua panas. Dok. Saya mau nanya netizen. Saya mau nanya netizen. Siapa yang ngerasa topik malam hari ini bermanfaat banget? Tolong jempolnya, tolong komentarnya. Saya pengen tahu. Siapa yang ngerasa topik malam hari bermanfaat? Saya tunggu komennya nih. Ini udah banyak yang tanya. Ayo. Ini udah banyak yang tanya nih.
Ini ada pertanyaan tadi ini yang dimaksud sama dokter tadi ini untuk perempuan atau laki ini general kan dok ya? Laki dan perempuan ya? General. Ini tadi ada pertanyaan Ya. juga nih. Nah, kalau perempuan, nah ini ya, kalau perempuan tak berikan catatan ya. Seru nih. Kalau yang Anda harus change perempuan, ini perhatikan betul-betul nih. Perempuan itu otak dalamnya, saya ulangi ini perhatikan betul-betul nih. Perempuan itu otak dalamnya, pembuluh darahnya banyak. Otak dalam tadi fungsinya salah satunya untuk emosi ya kan? Jadi pembuluh darahnya banyak di situ. Sehingga dia baru memikir sedikit gitu aja sudah gitu ya. Pembuluh darah berarti kan aliran darahnya kan banyak. Kalau aliran darahnya banyak, di situ mineral-mineralnya banyak, ya, oksigennya banyak. Jadi kalau perempuan emosional biasa-biasa aja. Oh malah biasa. Emang Biasa-biasa strukturnya aja. begitu ya dok ya? Ternyata ya. Kalau nangis tambah Udaranya lebih banyak. Ya? Jangan dia biasa-biasa aja. Memang itu ada kelebihannya, termasuk perempuan itu mampu melakukan, kalau yang diasah ya, mampu melakukan satu proses empati, sehingga perempuan lebih piawai kalau mengajar anak-anak balita itu lebih piawai gitu. Itu kelebihannya di situ. Cuma kalau dia lagi sebel, wah, gitu aja, kompor gas dia, Pak. Gitu. Memang suplainya kompor gas. Nih ada Kalau nanya kita nih ya dok. publik juga nggak apa-apa. Ada yang nanya dok nih, kalau perempuan gak emosian berarti darahnya tersumbat ya gitu. Jadi kalau perempuan terus kemudian ini pesennya gitu ya. Kenapa perempuan banyak yang kurang piawai? Piawai itu dalam arti dalam hal berpikir ya. Banyak perempuan yang bisa berpikir tapi belum masuk di skill of thinking, belum di skillnya. Ya berpikir biasa itu. Itu karena belum bisa mengelola emosinya. Ini yang riset di Harvard ini. Teman-teman baca tentang misleading memory. Ya, misleading memory. Kenapa perempuan itu sering misleading memory gitu ya. Ini secara umum, cuma banyak juga perempuan-perempuan sekarang yang sudah terlatih kan banyak ya. Karena emosinya yang dibiarkan tumbuh dan berkembang gitu. Tidak dikelola gitu. Emosi kan harus dikenali, dikelola kan gitu kan. Terus mampu meraba rasakan dan seterusnya. Nah, gitu. Ya Allah, ini bentar, ini kayaknya Dok, siapa yang setuju, wahai yang teman-teman sedang menyimak malam hari ini, siapa yang setuju kalau materi-materi sharing dari Dr. Amir Zuhdi ini kita bakukan dalam bentuk platform digital sehingga teman-teman bisa kapanpun bisa menyimak ulang dan dibuat secara terstruktur, sistematis dan mudah dipahami. Siapa yang setuju? Tolong komennya. Ditunggu komennya siapa yang setuju. Sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi tuh ya. Suamiku kok gini, Betul. gimana bikin dia berubah? Itu kan sebetulnya berarti ada polanya, ada ilmunya, ada neuroscience-nya semuanya. Termasuk berhubungan dengan nutrisi ya dok ya. Ya, betul. Ya itu nanti berikutnya ada nutrisi. Nah, itu ada topik lain lagi tuh dok. Ya, Ya kita nggak akan bahas lainnya. nutrisi malam hari ini, cuman Ya, jangan itu dulu. akan termasuk dari bagian yang Ada harus kita teman-teman yang pelajari. lebih jago. Betul. Ini Ya. kayaknya semua Jadi- entah suami atau istri kepada kepengen bagaimana caranya bisa untuk merubah pasangan ini kayak masing-masing nih kayaknya yang jadi pengendali kayaknya nih. Ini gimana cara merubah suami atau gimana merubah istri? Ini masing-masing. Jadi gini. Dokter Angga, bentar Dokter Amir Zuhdi. Dokter Angga kasih bocoran dulu dong. Kita lagi nyiapin apa sih dok? Sebentar dok. Abah. Ya, jadi begini teman-teman dan juga dokter. Jadi kita punya cita-cita, kita punya semangat, kita ingin berdakwah dok, tapi lewat jalur digital. Maka kayak materi-materi Dokter Amir Zuhdi ini malam hari ini kita mau, saya aja yang dokter aja cenat-cenat. By the way dok, saya S2 anatomi dok. Saya MK saya anatomi manusia. Tapi guys, teman-teman semua, neuroscience ini di atas levelnya tuh di atasnya anatomi. Jadi lebih pembahasan antara dok ya. Kalau anatomi kan saya cuma menghafal doang kan pembuluh darah ini namanya apa, jalurnya kemana, cuma ngapal doang gitu. Kalau ini tuh sudah ke gabungan antara fungsi dengan anatomi itu sendiri gitu, dua-duanya. Nah, sayang banget kalau misalnya materi yang harusnya bisa kita jadikan pembelajaran yang komprehensif, kita hanya nikmatin kayak live kayak gini gitu ya, kayaknya teman-teman ya. Jadi sifatnya cuma insidentil gitu. Nah, bagaimana
kalau nanti ke depannya kita akan buatkan materi dari beliau yang teman-teman bisa nonton A sampai Z tuh. Ya, dari mulai anatominya apa, fungsinya apa, cara mengubahnya gimana. Termasuk tadi kalau kata Mas Ari, ini kayaknya pada pengen jadi pengendali nih. Kita tuh ya, Jadi, sebelum mau iya. mengubah orang lain, kitanya dulu berubah. Buru-buru amat ada ya. Lah, Betul ya, Dok ya? Tapi, anatomi, saya anaconda, lebih kita. ya. Berdarah dingin dong. Bener. Ya jadi sebetulnya Jadi gimana, Bah? Ya, jadi teman-teman untuk bisa mengikuti kelas lanjutan, teman-teman daftar dulu di bawah sini di kolom chat. Nanti kita tulisin ya, nanti Mas Ari tulisin ya. Group.diskusikeluarga.com. Nanti kita akan ada kelas lanjutannya, teman-teman ya. Nah, di kelas lanjutan itu nanti kita akan bahas tentang lebih dalam lagi lah. Kita gali lebih dalam lagi, dan juga nanti juga setelah kelas lanjutan itu juga akan ada aplikasi yang kita sedang aplikasi ini kita 2 tahap ya, Dok ya. Jadi tahap pertama kita sudah launching. Nanti di tahap kedua ini yang versi 2.0-nya ini baru kita akan memuat banyak fitur-fitur unggulan. Salah satunya tadi modul-modul Dr. Amir Zudi yang harus kita bikin jadi modul kuliah kayaknya di sini, kuliah S3 saya tuh kayaknya. Jadi ditambah lagi ada fitur pencarian jodoh, algoritma tes psikologi buat cari jodoh ya, kayak gitu-gitulah. Tapi itu nanti di versi 2.0-nya. Paling nggak di versi 1.0 teman-teman bisa belajar dulu untuk mengubah diri kita dulu lah. Kita menjadi pribadi yang berlian dulu sebelum kita mengubah orang lain. Begitu. Setuju ya, Dok ya? betul sekali. Nah, di bawah tuh udah ada linknya, nggak bisa langsung diklik ya teman-teman ya, itu harus diketik manual, group.diskusikeluarga.com, Anda hafalin aja atau Anda screenshot, Anda ketik manual di browser nanti setelah live IG ini berakhir. Mangga, dikembalikan Mas Ari atau Coach. Iya, Oh. ini yang menarik ini kan tadi. Lanjut dulu, Dok. Iya. Lanjut. Mas Ari silakan. Ya. Lanjut dok. Bagaimana sih caranya akhirnya kita bisa, misalnya kita ngajak pasangan Ya. kita, secara Jadi- fisikal kegiatan apa yang mesti dijalankan sebelum kita mungkin ngomongin mengenai materi-materi berubahnya. Ada juga mungkin pasangan yang kepengen ngajak suaminya mulai hijrah atau mulai ngaji gitu kan. Tapi suaminya belum Iya. bisa atau segala macam. Itu kegiatannya apa dulu lah gitu, atau ada yang mungkin suaminya Iya. nggak pemales gitu. Kok suaminya melulu ya? Iya. Istrinya lagi gitu. Jadi teman-teman, kenapa kita sulit berubah gitu ya? Itu bahasa kerennya ternyata kita kurang cakap mengelola emosi. Ada bahasanya kita kurang cerdas dalam mengelola emosi yang ada dalam diri kita. Itu gambaran besarnya. Nah, karena hubungannya dengan emosi, maka jangan sampai emosi yang ada di dalam diri kita itu gelombangnya seperti gelombang gempa bumi, gitu ya. Ya, jadikan gelombang seperti angin mamiri ya. Gelombang gempa bumi itu sebetulnya nggak bisa terjadi dalam satu satuan waktu, nggak bisa gitu ya. Itu butuh waktu lama gitu ya. Contoh misalnya ya, yang membuat apa namanya gelombang emosi tadi seperti gempa bumi itu kan bahasa awamnya kan otak emosinya mudah panas. Jadi jangan sering dipanas-panasin otak emosi itu. Otak emosi panas itu apa ya? Kalau bahasa saya sering dongkol, sering dendam, sering dengki. Nah, itu yang besar. Yang kecil-kecil kita mudah mengeluh. Itu juga buat ini risetnya yang riset Daniel Amin, terus kemudian Daniel Siegel, terus kemudian Profesor Taruna Ikrar juga melakukan riset seperti ini gitu ya. Itu baru kita misalnya gini, Mas Ari kok mobilnya hari ini kok sini, terus besok ini, lusa ini, terus saya bilang gini, Mas Ari mobil kredit begitu kok pamer, misalnya gitu ya. Itu udah rusak itu ini ya, otak apa emosi saya udah terinstal untuk mudah panas gitu ya. Suujon Dan gitu ya. catatan Itu teman-teman. bagian mananya tuh dok? Bagian dalamnya tadi ini yang otak bagian dalam otak emosi tadi. Wow, limbik tadi, Ya. limbik. Iya, Kalau itu awalnya kita itu sering kebiasaan apa bersulok. dok, itu, dok? Nah, Kebiasaan apa yang bikin sampai orang itunya rusak itu kebiasaan apa tuh? lihat ini kebiasaan ya. Kebiasaan orang mencela. Nah, Oh. gitu aja kok. Nah, gitu ya. Oh. Terus
Pokoknya hal-hal Dok. Nyinyir, betul nyinyir, lagi, netizen ya. banget ya. Ya istilahnya kalau di dalam ada kajian ini dongkol dendam dengki itu ada kajian itu pas saya di Center Wilayah Utara juga membahas itu sama Dr. Taufik Pasyak di grup Utara itu gitu ya. Julid tuh. Kita bahas tentang itu. Jadi baru suka nyempelekkan gitu aja itu sudah berdampak kepada. Karena apa? Ya karena gini teman-teman, neuron itu punya karakter ya. Neuron itu punya seluruh aktivitas kita itu kan adanya di dalam neuron kan gitu. Neuron itu yang termasuk yang membangun otak emosi, yang membangun otak berpikir, semuanya itu neuron semua karena sel saraf semua kan gitu ya. Ya salah satu karakter neuron itu kan kalau kita berbuat baik ya, kalau kita berbuat baik pas kita berbuat baik berarti file-file neuron, file-file yang ada di neuron itu isinya perbuatan baik sehingga kita terdorong untuk berbuat baik. Pada saat kita terdorong berbuat baik dan perbuatan baik itu menyenangkan betul-betul, menggairahkan betul-betul, maka terjadi yang namanya proses sinaptogenesis. Bisa nyambung tuh neuron-neuron yang awalnya mutus-mutus bisa nyambung untuk akhirnya senantiasa berbuat baik. Baik. Demikian juga sebaliknya. Kalau Anda sering berbuat kurang baik, sesungguhnya Anda sedang menginstal perilaku-perilaku tidak baik itu di dalam Menarik nih, jadi Dok. kalau Menarik, Dok. teman-teman, Jadi ya. misalnya ini kalau salah mungkin bisa dikoreksi, Dok. Jadi begini, dari kebiasaan orang misalnya kita sering gibah orang lain, maka kita seperti menginstal susunan itu ada di kepala kita gitu. Betul Kalau sekali. kita positif energi dengan orang lain, maka otak kita sendiri akan seolah memformat kepala kita jadi positif energi terus gitu. Jadi kalau kita sering ngomongin orang, sebenarnya kita lagi merusak susunan otak kita sendiri gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Begitu memang caranya. Jadi ditata betul-betul di otak ini. Begitu caranya. Gitu, Mas Ari. Jadi termasuk itu nanti kalau itu kita baru ngomong di tingkat cuma neural gitu ya, secara anatomi saja. Belum perannya kortisol, belum perannya hormon-hormon yang lain yang berhubungan dengan hormon stres. Jadi tambah ruwet sekali nih. Ya. Bayangkan orang yang hobinya itu dongkol, dengki, dendam sama orang lain. Itu Daniel Amin itu meriset ternyata terjadi penurunan suplai pembuluh darah di kortikal sini, di prefrontal sini. Jadi kita ngomong kejelekan orang lain nih, Mas. Ngomong gitu, suplai darah ke darah prefrontal gini. Ini prefrontal ini kan otaknya manusia ini. Iya. Semua hewan-hewan kan juga punya otak. Nah, di belakang pas kita tempat sujud loh, Mas. Pas kita persis di belakang batasnya bawah itu mata kita colokin, ke batas atas itu ya kurang lebih ya ini batas-batas imajiner ya gitu kalau di otak. Batas atas itu ada umbun-umbun sini tarik ke bawah, itu potongannya itu namanya prefrontal cortex. Nah, itu bagian-bagian otak yang berhubungan dengan nilai-nilai decision making, planning dan seterusnya gitu. Okay. Nah, Anda cantolkan sekarang. Bayangkan kalau suplai darah di prefrontal itu turun. Artinya apa itu? Sebaliknya iya betul. Blaming ya, Masya Allah. Ini relate dengan Quran ini. Suatu saat nanti kita iya betul, saya juga. Jadi ini riset salah satu riset yang betul-betul diandalkan di Nature ya. Risetnya si Daniel Amin dengan menggunakan single photon emission computerized tomography itu ya. Itu ditemukan ini gitu ya. Jadi dasar banget ini efeknya gitu ya. Dan kalau sampai terjadi penurunan, jadi ada dalam satu case ya. Sekarang kan psikiatri itu seakan-akan sudah mau menggeser ke ensefaliatri. Menteng dikit sekali ya, Mas. Menteng dikit ya, tapi nanti belok lagi. Bahwa seluruh aktivitas di otak kita itu ya itu yang nanti yang akan merespon ya. Jadi lingkungan kita bagaimana cara kita merespon terfiling ya, kalau sudah kita terima kita gunakan itu, kemudian hasil keluarannya juga dari proses di dalam otak kita. Nah, termasuk ini change ini ya. Karena enaknya orang Islam itu kita punya panduan ya, mulai dari Quran, terus sunnah Rasul, terus ijma kiasnya, pokoknya yang dari para ulama-ulama dan semuanya ini kan, itu kan akhirnya bisa menjadikan panduan kita.
dan memungkinkan ini memudahkan untuk kita koordinasi ya di dalam rumah tangga itu, gitu ya. Nah, dari sini itu salah satu pintu untuk kita bisa berubah. Salah satunya ya. Tapi tetap fasilitas-fasilitas yang tadi harus kita kedepankan ya, termasuk kadang-kadang ada kebaikan, tapi di situ itu Anda belum bisa menerima gairahnya, nggak bisa change Pak. Kan gitu. Kenapa yang lain kok sholat malam kenceng banget ya gitu. Seorang sholat malam yang kenceng itu saya tanya pasti dia punya value, pasti. Masya Allah. Gitu. Ya, dan itu yang bikin bisa untuk ya Mas. Ini Mas gimana, Novel. Dok, bentar. Boleh tak potong sedikit? Boleh. Ini sudah ada yang sampai ada yang teriak-teriak di komen, Masya Allah ilmu banget ini. Buat seminar dong materinya ini. Teman-teman semua, kita bukan cuma akan buat seminar malah. Ini dari Wanita Unca. Kita bukan cuma buat seminar. Seminar kan cuma one time action, bener nggak? Kita justru ingin mengabadikan ilmunya Dr. Amir Zudi ini supaya kita bisa, teman-teman bisa nikmati anytime, kapanpun. Dan ini ada di aplikasi diskusi keluarga. Ya benar ya, kurang lebih kayak gitu ya, bahwa ini Ya, betul. teman-teman tidak harus ikut seminarnya, teman-teman bisa ikut seminar online, kapanpun bisa dinikmati materi-materi pembelajaran dari Dr. Amir Zudi ini. Kurang lebih gitu dok ya nanti ya. Dan bukan bentuk seminar sebetulnya, tapi sudah dalam bentuk modular atau alias dia Modular, betul. panduan, sudah guideline, sudah ada framework caranya apa aja, panduannya gimana, langkah-langkahnya sudah bentuknya udah kayak begitu. Mantap. Sudah di level Mantap, itu. persoalan serius ya. Karena apa? Karena setiap kehidupan itu kita memang salah satu kecakapan yang harus kita miliki kan namanya flexible thinking flexibility kan gitu ya. Ya, dan itu pekerjaan prefrontal cortex dan itu peran daripada cingulatus juga sama otak emosi. Jadi untuk sekali lagi untuk melakukan sebuah change ya, teman-teman bimbing dia untuk menemukan gairahnya. Nanti kalau sudah kena gairahnya, nanti kan dia akan merasakan sensasi yang namanya reward. Udah jalan sendiri itu. Gitu ya. Cuma memang untuk menemukan sampai di level itu memang perlu kesabaran, perlu Oke. Ya gitu ya Mas ya. Kalau kita terusin bisa sampai tahajud kita nih dok. Ini ada komentar dari Siah Aisyah. Perbincangan live aja seperti ini, apalagi kelas diskusi keluarganya ya dahsyat banget sepertinya ini. Insya Allah teman-teman bisa cek sama mereka yang sudah duluan belajar di diskusi keluarga itu dengan ya bayar nggak? Ya kali ilmu kayak gini gratisan, gue jewer deh gitu kan. Itu amigdala barusannya dok ya, salah gue. Kalau Anda yang nanya bayar atau enggak, Anda datang aja ke Jogja, janjian sama asistennya Dr. Amir Zudi, minta konsultasi ke beliau. Nah, gitu aja lah. Yang nanya bayar atau enggak, gitu aja deh. Ini tukang lencer ini dok, aduh. Ya, itu kalau tadi Dr. Amir Zudi tanya, ya, tadi sudah jelaskan, ada bagian di prefrontal cortex itu salah satunya kayak begitu ya dok ya. Jadi ketika Anda berpikir, jangan-jangan suruh bayar nih, udah tuh aliran darah ke otak depan Anda hilang tuh. Turun. Dan fitrahnya manusia bener nggak dok? Coba tolong saya dibenarkan nih, dikoreksi kalau saya salah. Salah satu fitrahnya manusia, kenapa manusia adalah bisa sangat disangkal, bisa sangat dibantah, bukan berevolusi dari monyet, karena monyet tidak punya neokorteks, betul dok ya? Ya, hanya pada manusia adanya neokorteks, bagian otak depan. Jadi kalau Anda sama Allah, kita manusia nih, udah dikasih fitrahnya sama Allah tuh, dalam Allah merahmati kita dengan adanya bagian otak yang hanya ada pada manusia, itu neokorteks, tapi Anda nggak fungsikan dengan maksimal, ya. Anda Anda program dia terus dengan hal-hal yang kurang baik, sehingga aliran darahnya ke sana nggak lancar gitu kan. Lama-lama tuh otak neokorteks Anda hilang tuh nggak? Nah, Anda jadi monyet beneran itu. Bener dok ya? Pahit, Abah. Malam hari ini gue bicara jadi dokter beneran dah nih. Bener itu. Dia degradasi itu.
bagian otak neokortex degradasi tuh, karena orang nggak ada aliran darah, nggak ada nutrisi, nggak ada oksigen, karena nggak dipakai. Degradasi otak kok neokortex itu, gali jadi monyet bener itu kalau gitu. Tapi menarik, Jadi- Bah. Tadi waktu dijelasin bahwa PFC ya, prefrontal Ya. cortex ini adalah salah satu yang kita menentukan keputusan segala macam itu di situ kan, posisinya di depan situ. Iya. Ternyata relate sama surat Al-Alaq ayat 15. Bahwa kalau kita tuh melakukan kejahatan atau hal-hal yang nggak benar gitu, sekali-kali nggak, maka kalau kita nggak berhenti, kami akan tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ubun-ubun itu penentu kita, Benar. penentu kita melakukan Di sini. kebaikan atau jadi Benar. ditarik ubun-ubun kita, karena kita ketika memberi keputusan kita keputusan nggak sesuai sama ajaran Allah misalkan gitu, ditarik ubun-ubun kita. Berarti kan ini pemberi keputusan apa namanya, untuk kita dikasih mikir, nggak dipakai dengan benar, ini ditarik gitu. Maksudnya ini hukumannya. Kan saya pas dengar, saya kayak pernah lihat ya bahwa ubun-ubun kita yang ditarik apa ini apa namanya apa pas Al-Alaq saya baca 15, 16. bener. Masya Allah, Betul. Masya Allah. Kok bisa? Merinding, Padahal Mas Ari. tadi dia merinding sih. Tadi Dokter Amir udah jelasin letaknya prefrontal cortex dan neokortex itu persis di sini tempat kita sujud, di belakangnya itu. Jadi ditarik sama Allah. Ditarik Betul berarti sekali. hilang dong. Kalau hilang berarti kita nggak punya bagian itu dong. Berarti kan jadi struktur otaknya jadi struktur otak monyet. Oh, iya, Jadi- iya, Mas. Bener ya dok Jadi ya? perasaan nanya Ustadz, saya pas nanya Ustadz kalau pas sujud itu kan subhanallah bihamdi, seperti itu ya doanya kan. Kalau ditambah lagi, ya Allah sehatkanlah prefrontal cortex saya, boleh nggak aja Ustadz kan? Jangan di luar itu, ada sholat. Karena memang pas sujud itu aliran darahnya kan, aliran darah ke prefrontal cortex itu kan kenceng banget Mas. Ya selain dari detakan jantung, ya jantungnya kan pas sujud itu kan jantung kan di atas itu kan, di atas kepala sini kan, ini kan nempel banget kan gitu ya. Terus daya tarik gravitasi, jadi darah itu ketarik zut gitu sehingga seger tuh prefrontal cortex ini. Nah, ini prinsip-prinsip pelatihan sebenarnya. Sholat itu sebenarnya memang prinsip-prinsip pelatihan. Masya Allah. Oke, Ya Mas. Allah. Ini Yang kalau kedua kata ini, kalau di- Masya Allah, ini bisa bikin kita kram otak malam hari ini ya, Abah, Angga, sama Mas Ari. Dan saya yakin banyak teman-teman juga yang sedang kram otak juga malam hari ini dengar pembahasan dari Dr. Amir Zuhdi. Teman-teman, cepetan ketik di browser Anda apa yang dipin di grup.diskusikeluarga.com. Ayo gabung di sana, ya. Ayo gabung di sana. Insya Allah materi-materi, memang sekarang belum kita posting, tapi materi-materi Dr. Amir Zuhdi akan segera menyusul ada di aplikasi Diskusi Keluarga. Dan bentuknya bukan seminar, tapi bentuknya adalah modular. Materi pembelajaran step by step, mengenali cara kerja otak kita, mengenali gimana cara orang berubah, mengenali gimana cara membantu orang lain, orang terdekat kita untuk berubah. Siapa yang tertarik untuk tahu ilmu ini, cepetan gabung di situ. Aduh, gue jadi kayak jualan kayak gini, tapi kita aja nih manggap delongop gitu loh. Apa kabarnya nih? Apalagi Abah barusan bilang, gue S2 anatomi. Ya apa kabar kita, Mas Ari? Ya, Insya Allah. Ini banyak banget ya. Itu Ini- Dokter Angga cuma ini aja itu. Ilmunya banyak. Luar biasa, soalnya belum lama baca juga nih dok, ada seorang dokter dari Texas namanya Fidel Maoleri, dia ahli syaraf gitu ya. Dia kemudian meneliti bahwa ada jaringan saraf di kepala atau di otak yang dilewati darah gitu sehari berapa kali gitu ya. Kemudian itu hanya bisa dilakukan pada posisi sujud. Maka kemudian dia menemukan hidayah di situ. Kemudian dia jadi waktu itu soal gara-gara akhirnya karena dengan posisi sujud lah. Kemudian di daerah tersebut mendapat suplai darah, daerah kepala tersebut mendapat suplai darah gitu kan. Dan hanya pada mungkin kemudian dikembangkan di dunia olahraga sebagai gerakan yoga gitu, bukan langsung sholat sujud, tapi dikembangkan sebagai gerakan yoga bentuknya seperti sujud gitu. Ini menarik nih karena ternyata apa yang dilaksanakan sehari-hari sama kita, sujud sehari, sholat segala macam itu relate dengan sebenarnya science ya, luar biasa ini. Waduh, ini kayaknya perlu Keren. lebih dari satu sesi ini kayaknya coach. nggak cukup ya.
Tapi minimal yang bisa kita janjikan adalah insya Allah materi-materi Dr. Mizudi akan ngebantu banget kita dalam berniat untuk berubah. Insya Allah akan ngebantu banget gimana cara ngebantu pasangan untuk berubah. Insya Allah akan ngebantu banget gimana membantu anak kita untuk berubah. Dan disinilah kita dari tim diskusi keluarga akan memfasilitasi supaya teman-teman bisa belajar di manapun, kapanpun ya, bisa diulang-ulang gitu loh. Aduh, nggak sabar nih nunggu materinya bisa tayang nih, Dok. Saya aja nggak sabar. Nggak Dok, seru, ada dah. pertanyaan, Dok. Kalau kepalanya kejedot gimana katanya, Dok? Kayak Itu baru gegar otak bayar. tadi itu berarti kan? Ya sebenarnya kalau sudah jadi, ini tengkorak ini luar biasa kekuatannya gitu ya. Asal nggak dipetik aja lah gitu. Petik pakai palu gitu enggak. Ya. Kalau cuma kejedok, tapi juga jangan sering-sering kejedok kan gitu kan. Kalau cuma 1-2 kali karena kuat banget ini. What? Iya. Terus Kuat kalau banget sujudnya buru-buru gimana, Dok? Katanya. Nyambung ya, Cuman semua yang ya? bagus ada istilah di dalam sholat itu yang kalau ini sujud berarti sholat ya. Ustadz bilang sujud yang namanya tumak ninah gitu ya. Mak Nina. Nah itu sangat sangat bagus sekali untuk terutama pas sujud atau duduk atahiyat awal atahiyat akhir itu kan tekanan-tekanan daripada tumit itu kan bisa merangsang fleksus yang ada di bokong situ gitu ya. Itu membuat aktivitasnya bagus. Terutama sujud lah gitu. Sampai saya merinding kalau bahas ini. Sampai pesannya Rasulullah itu di akhir sujud berlama dikit deh gitu ya. Gitu ya. Artinya ada perintah seperti itu ya. Lama-lama dikit dong sujudnya gitu kan. Nah itu ternyata dengan menggunakan spek ya Daniel Amin itu dia melihat ternyata pada saat nungging, kalau mereka risetnya nungging gitu ya. Itu ternyata aliran darah ke otak itu cepat sekali gitu ya. Nah, ini lucunya sujud itu kok nggak di sini yang alaskan gitu loh, Mas. Iya. Kok nggak di sini atau di sini gitu ya. Loh kok di sini lah gitu ya. Karena kalau di sini parietal, anjing juga punya parietal ya gitu ya. Occipital, anjing juga punya, kerbau punya gini. Tapi begitu prefrontal cortex nggak ada. Nggak ada. Jadi di sini gitu. Itu saya ya wallahu a'lam bishawab cuma faktanya begitu ya, kalau pas sujud itu ternyata aliran darahnya bagus dan ternyata bukan ngalirnya itu bukan hanya ke bawah situ tapi dia juga ada yang ke samping meskipun kecil. Kalau ke samping berarti ke arah temporal. Kalau arah temporal sini berarti ke arah hipokampus. Arah hipokampus ini urusannya dengan memori itu, Mas. Jadi orang yang sujud rajin insya Allah kemampuan memorinya bagus. Ya. Masya Allah, Dok. Dok, ini kita bisa sampai Ini kalau tahajud masih ngebahas muda. ini, Dok. Ini nggak habis-habis ya. Jadi kalau masih muda udah pikun tuh berarti ya Jarang lah, sujud temen-temen berarti. ya, kenapa ya? Masih muda Ya. udah pikun. Sujudnya buru-buru sih lo pada. Betul. Kenapa saya sudah setengah abad ini saya milih banyak mengajar karena kalau sudah 50 tahun kan fungsi atau aktivitasnya orang itu mulai turun gitu ya. Kecuali satu mengajar gitu ya. Yang dua jalan-jalan. Ini trainer itu enak tuh gitu ya. Cuma karena ada Covid aja nih gitu ya. Kita jalan-jalan dibayar gitu ya. Apalagi sampai di sana sangoni ini. Pada nggak ngerti di Sangoni ini kayak Terus sama Noveldi ini terus lagi. Oh, ternyata cocok dengan terapi masa tua. Iya. Iya. Abah, ini kita kasih kesempatan sama Mas Ari, kita kasih kesempatan netizen yang menyimak. Mungkin 1-2 pertanyaan silakan karena sudah hampir setengah 10 sekarang. Silakan ya mau yang bertanya. Tapi kita dari pribadi nih Dok, saya Masya Allah ini walaupun saya udah beberapa kali ngobrol sama Dokter Amir, tetap aja ngelongop malam hari ini gitu ya. Dan saya ngebayangin betapa akan banyak sekali orang yang terbantu nantinya Dok. Ya karena selama ini kan niat berubah tapi nggak ngerti cara kerja otak. Ingin mengajak pasangan berubah tapi nggak ngerti cara kerja otak. Ingin mengajak anak berubah nggak ngerti cara kerja otak. Yang ada bukannya membuat diri kita lebih mudah untuk mau berubah,
yang ada bukan membuat pasangan lebih mudah ingin berubah atau anak lebih mudah, justru kita malah seakan-akan seperti menjauhkan mereka, seperti kayak apa ya, menghambat mereka, menghambat diri kita sendiri untuk berubah gitu loh. Jadi teman-teman semua silahkan, nih ada udah mulai ada satu yang bertanya, ya mungkin cuma sempat 1 sampai 2 pertanyaan. Teman-teman, insya Allah ya, sekali lagi saya bilang, monggo bergabung di grup.diskusikeluarga.com, karena insya Allah nggak lama lagi materi-materi modular dari Dr. Amir Zudi tentang cara kerja otak dan gimana tentang membantu diri pasangan dan anak berubah, insya Allah akan segera tayang di aplikasi Diskusi Keluarga nanti. Ini ada pertanyaan nih Dok, langsung nih, nanti kalau yang nggak bisa berhenti ngerokok, kira-kira otak bagian apa yang harus dibenerin Dok? Nah itu pertanyaan itu. Saya jawab lucu-lucuan dulu ya. Lucu-lucuan. Kira-kira Mas Ari, Ya. ini rokok itu sebenarnya hubungannya memori prosedural. Masuk di memori. Jadi kalau teman-teman di dalam otak itu ada 2 sirkuit besar ya. Yang satu namanya sirkuit papes, yang satu namanya sirkuit reward. 2 besar. Yang reward ini yang kita bahas sekarang ini sebetulnya kita acak-acak sirkuit reward, cuma yang satunya ada namanya sirkuit papes gitu ya. Kira-kira menurut Mas Ari, kira-kira cara berhenti merokok yang paling jitu itu bagaimana? Kira-kira. Yang cara berhenti beli rokok gitu maksudnya? Iya, cara berhenti sudah nggak ngerokok. Oh, berhenti nggak ngerokok. Cara berhenti nggak ngerokok itu dulu saya tipe yang social smoker ya. Jadi sempat nggak saya puasa nggak ketemu dulu sama teman-teman gitu. Sempat begitu. Ya apa? Oke. Cara berhenti merokok itu ya mungkin jauhin warung gitu. Apa? Salah satunya mungkin jangan ketemuan sama teman yang perokok dulu gitu. Oke. Kalau jauhi warung, kita pakai GoFood. Iya, gitu ya. Ya, jadi gini teman-teman. Ini sirkuit papes dan sirkuit reward ketemu di salah satu case rokok ini. Rokok ini menggunakan memori prosedural, terus kemudian dia menggunakan satu sistem yang ada di basal ganglia, yaitu banyak para ahli neurosains mengatakan bahwa unconscious mind itu melibatkan atau dominansinya ada di wilayah basal ganglia, wabil khusus di striatum namanya, ada bagian di situ, terus dan hubungannya dengan kortikal paling banyak di basal ganglia. Ya. Jadi yang namanya memori prosedur gitu ya, itu mesti ngerunut. Anda perhatikan tuh kalau merokok. Mesti ngambil rokok, terus kemudian ngambil korek api, gitu ya. Sama ini yang punya rokok ini luar biasa menurut saya. Ini ya, kemampuan marketingnya. Bahwa eksekusi itu sesungguhnya kan bukan rasional eksekusi. Sesungguhnya kan emosional eksekusi, kan gitu ya. Maka agar dia bisa merokok terus, maka dibuatlah seni merokok, gitu ya. Buka rokok dari tengah, krek, kan gitu kan. Selesai itu dikocok-kocok dulu, cek, gitu kan. Gelinting gini, terus kita asal matikan gitu. Itu semuanya ada nuansa emosional dan dia akan semakin mengikat. Ya, semakin mengikat proses memori prosedural tadi. Jadi urut. Jadi kalau ada orang tanya, kalau berhenti merokok caranya gimana? Nggak ada rokok dok, boleh bisa beli. Nah, mesti merokok dulu kan gitu ya. Terus kemudian nggak ada korek api, bisa pinjam, kan gitu. Nggak ada tangannya 2 ini dok, ini prudol, bisa pakai ini. Selamat. Sampai itu banyak kan dipikirkan. Jadi dia pasti menggunakan ini dalam memori proseduralnya, harus pakai ini. Terus diisap. Terakhir ternyata ini guyonan dikit ya, guyonan dikit. Cara menghentikan rokok itu nggak punya bibir. Jadi operasi aja bibirnya, ini kurang gigi tak nih, coba ngerokok nggak bisa, bocor semua gitu. Ini guyonan. Ini bisa dari hidung ya mas. Hidungnya dikerowaki berarti. Ya, jadi memang berhenti merokok itu harus bisa menggunting memori prosedural. Memperpendek memori prosedural, mengurangi emosi di dalam memori prosedural itu. Maka ada beberapa
yang sistematis, ada teknik yang sikat langsung kan gitu ya. Ada yang lain kebetulan ketemu sang kekasihnya ngomong, aku mau kamu tapi harus berhenti merokok. Itu luar biasa itu. Itu juga jurus banget karena tadi dorongannya yang di memori prosedural yang dari sisi emosi itu keputus itu. Dia berhenti itu. Gitu ya. Atau kalau yang lain dipretelin dikit-dikit. Jadi yang namanya memori prosedural sama emosional ini prosesnya harus apa namanya? Hampir sama dengan pemaafan, tanda kutip ya, hampir sama dengan proses pemaafan. Memaafkan itu sebuah komitmen, tapi bisa memaafkan itu bagian dari healing, gitu ya. Artinya ada proses, gitu ya. Ya setelah semangat ada prosesnya di sini, gitu ya. Nah proses itu dia harus betul-betul apa namanya memasukkan pemaknaan itu. Sebetulnya di rokok yang ada gambar gambar kanker di leher dan seterusnya itu dengan satu harapan itu bisa ketangkap indranya orang yang beli rokok kan gitu kan, sehingga dia bisa menjauhi itu. Cuma bagi otak itu bisa disulap, itu gambar-gambar ada trauma ini bisa disulap di otak, bisa diganti oleh dia gitu ya. Nah saran saya kalau Anda nggak merokok, itu temukan dulu gairah nggak merokok itu apa. Ini dulu, ya. Jangan hanya sekedar kalau toh sekedar dilarang gitu, ya itu bolehlah gitu ya. Tapi itu nggak cukup karena dia akan relapse, dia akan balik lagi, gitu. Tapi kalau dia menemukan gairahnya pada saat nggak merokok, aku nggak merokok jadi tambah sehat nih, aku nggak merokok jadi tambah seger nih dan seterusnya. Itu akan membangun sinap-sinap baru, ya. Kebiasaan seperti ini diriset oleh si Andre Newberg tadi, ya, bahwa suatu aktivitas yang dia lakukan terus-menerus akan terbentuk struktur neuron baru. Nah, neuron baru itu akan mempengaruhi cara berpikir baru, ya. Secara teoritis begitu. Terus kemudian, ya, ini teoritis sebagai basicnya, knowledge-nya, kemudian harus praktek karena melibatkan emosi. Emosi itu, cara belajar emosi itu harus praktek. Karena di dalam emosi itu ada pengalaman emosi, gitu ya. Jadi teman-teman kalau harus praktekkan, nggak ngerokok itu rasanya gimana ya, gitu ya. Nah, tapi Anda jangan fokus yang, waduh, nggak ngerokok rasanya apa mulutku jadi sepet atau apa. Jangan di situnya, ya. Nanti jadi flight, jadi lari, jadi merokok lagi, gitu ya. Jadi kalau nggak merokok bisa rasa itu, cari yang yang menggairahkannya di mana. Nah, neuron itu punya satu prinsip lagi gini. Kalau dia fokus di satu titik terus menerus, dia akan membangun sinaptik baru yang pada gilirannya bangunan atau struktur neuron itu akan mewarnai cara berpikirnya. Gitu. Ini memang harus dipraktekin sih teman-teman. Menarik, ya. Intinya adalah bisa menemukan apa sih keistimewaan kalau dia nggak ngerokok, itu namanya gairah. Kalau sudah gairah muncul, itu nanti hormon dopamin yang akan bekerja. Ya bisa pasangan kita yang minta karena kita sayang banget sama dia, misalnya gitu ya, udah gitu misalnya, akhirnya bisa. Atau sampai ada juga yang akhirnya begitu kecelakaan di bibirnya sumbing dan seterusnya, gitu ya, akhirnya bisa nggak merokok. Jadi memang karena nanti masuk di memori prosedural, maka teman-teman harus mengawal prosesnya ini dengan mengawal dalam arti apa? Bisa mengurangi pelan-pelan. Ini normalnya gitu. Kalau seperti Mas Ari terus tiba-tiba enggak gitu, pasti ada sesuatu yang mendasari dia sehingga dia bisa flight dari merokok. Ya, itu dulu. Ini yang menarik, Dok. Teman-teman saya lagi terapi berhenti merokok tuh kadang-kadang lagi nggak mau ngerokok, tiba-tiba ngelihat orang bakar rokok aja nih, aduh, gitu. Mungkin karena polanya itu dia udah masuk ke dalam kepala dia kali ya. Itu sudah masuk
saya tahu nikmatnya tuh, saya tahu nikmatnya. Langsung minta dong, langsung begitu. Kebanyakan gara-gara lihat, baru lihat bakar aja. Aduh. Itu sudah masuk di sirkuit reward, sirkuit sirkuit dopamin reward system. Jadi itu sebetulnya model yang lain dari sebuah kecanduan. Belum masuk di kecanduan sih, tapi tanda-tanda kecanduannya sudah mulai dapat. Maka men-sweet bahwa wah, merokok itu nikmat, itu harus bisa tergantikan. Kalau belum bisa. Ya, kalau belum bisa. Pasti dia relap lagi, pasti balik lagi. Ya salah satunya misalnya bisa jauh, pertemananku dulu jauh dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sebenarnya untuk membangun yang begini-begini, yang memori prosedural, yang ada emosinya seperti ini, yang bangun yang paling bagus di 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 12 tahun tuh wah, asik banget kalau di situ. Itu pasti dia bisa. Ya Allah, ini neuroscience-nya ke parenting. masuk nyambung kemana-mana ini, Masya Allah. Udah. Time out. Apa? Udah overload nih, udah berasa. Ada satu yang dibahas ini. Belum, nggak sempat. Kita udah nggak sanggup nampungnya, Dok. Tapi udah pesannya yang paling penting sudah. Yang ketiga juga tidak kalah pentingnya, tapi oke lah, nanti berikutnya, insya Allah. Yang ketiga itu, insya Allah. Yang ketiga tak berikan bocoran, ternyata ada kesulitan move on. Yang tadi karena ada proses berpikirnya kaku banget. Nah, nanti teman-teman ngomong tentang berpikir kaku. Berpikir kaku itu gimana? Oke. Jangan sampai Nanti kita mainkan di siap berikutnya kalau gitu. Makanya. Temanya move on ya, Masya teman-teman Allah. ingetin ya, tema Ya. move on. Nanti kita bahas lah gitu. Ini baru kepala bagian depan ini, sama dikit-dikit lagi ke belakang itu ya, itu udah panjang juga, ibaratnya banyak yang. Jadi memang Itu kita manusia itu memang diciptakan ini dalam ya. banget, Mas. Ya. Ilmu ini Kalau luas ini banget, digali- kitanya bodoh banget ini. Jadi kita dengan satu sisi ilmu, aduh, Ya. Masya Allah. Keren, luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan. Ini makin belajar bukan merasa makin pinter, makin bodoh. Ada lagi yang belum tahu gitu ya, waduh. Tapi minta maaf, kebetulan yang ini tahu, bisa jadi yang lain Dokter Angga, Mas Ari, apalagi kalau masalah relationship, itu Mas Noveldi. Aduh, Mas Ari, monggo ditutup, Mas. Kita udah lumayan malam nih. Ini luar Oke. biasa teman-teman semuanya ini. Terima kasih sebelumnya untuk Dokter Amir nih, Masya Allah. Saya melongo dari tadi ini. Banyak yang belum saya dengar, tapi relate dengan apa yang pernah saya baca. Ini jadi ketika saya tadi nggak expect akan denger ini gitu, maksudnya, oh loh, kok nyambung ke sini, nyambung ke sana ya, nyambung ke sini gitu ya, Masya Allah luar biasa. Jadi kalau tadi mungkin kita dengar bahwa segala di depan ini adalah sesuatu yang menentukan keputusan kita, ini luar biasa banget, langsung teringat itu surat Al-Alaq gitu ya. Kala yang Thailand asfal binasiyah, waduh Masya Allah. Jadi kita akan ditarik ubun-ubunnya, diceplok ke neraka pada saat kita nggak ngikutin keputusan kita, nggak ngikutin apa ketentuan Allah nih, Masya Allah luar biasa. Terima kasih waktunya Dok nih, luar biasa kayaknya masih masih seru nih. Coach, mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan energi buat diskusi keluarga juga ya Mbak ya. Banyak kasanah-kasanah keilmuan yang di luar dari yang kita ketahui ternyata mampu melengkapi amunisi para pelaksana rumah tangga ini, biar tahu lah mesti ngapain dengan pasangan, bagaimana treatmentnya, segala macam gitu. Ya, terima kasih Coach, dan juga Abah juga dokter. Dan untuk yang mau bergabung, jangan lupa untuk klik di grup.diskusikeluarga.com gitu. Ini yang lagi merokok lagi baru banyak masuk nih. Waduh. Terima kasih Banyak semuanya. sih bisa dibahas Bergabung. nih berarti nih. Ya, terima kasih Coach, terima kasih Abah, terima kasih Dokter. Sampai ketemu lagi semuanya. Kita akan ketemu di sesi berikutnya di diskusi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Dok, sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Ya. Ya, ya, ya.